Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi wahibal uquli wa salli ya Rabbi ala rasuli wa ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah silsilah kajian kita yang ke-48 dari silsilah kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usulul Fiqhil Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bait yang ke-63. Kita masuk pada bait yang ke-63. Beliau mengatakan wa khassisil umuma bil khususi min aklin aw naklin minan nususi kan nutqi wal mafhumi wal ijma'i wal fi'li wal iqrari fal tura'i wal hissi wal qiyasi hadzal munfasil wasyart wal istithna wa wasfun muttasil. Beliau mengatakan wa khassisil umum, dan khususkan lafadz umum. Wa khassis, dan khususkan lafadz umum bil khususi, dengan pengkhususan. Min aklin, baik itu pengkhususan mukhassis, pengkhusus dari akal. Au nakal, atau dari nakal. An-nakal itu nas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Au nakal minan nusus, yang dinukil dari nas. Kan nutqi, baik nas yang mentuk. Wal mafhum, atau mafhum. Wal ijma', dan ijma'. Wal fi'l, dan perbuatan. Wal ikrar, dan ikrar. Fal tura'i, maka perhatikanlah. Wal hissi wal qiyasi, mengkhususkan dengan his dan qiyas. Hadzal munfasil, ini adalah qiyas yang pengkhusus yang munfasil. Wasyart wal istithna wa wasfun muttasil, syarat, istithna, dan wasf itu muttasil. Di edisi yang kemarin kita bahas tentang umum, kalafat umum. Nah, lafadz umum itu harus diberlakukan pada keumumannya. Tidak boleh dikhususkan kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Tidak boleh dikhususkan kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, maka lafadz umum itu bisa dikhususkan. Kita ambil sebuah contoh yang mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian, menetapkan kepada kalian. Fi auladikum, untuk semua anak kalian. Auladikum itu lafadz umum. Dari mana? Aulad itu mudhaf, mudhaf ilaihnya kum ma'rifah. Dan telah kita katakan, sebutkan oleh para ulama, mudhaf kepada ma'rifah itu yadullu ala umum, menunjukkan kepada umum. Jadi Allah telah menetapkan kepada semua anak kalian, semua anak-anak kalian, bahwa yang anak yang laki-laki dalam masalah waris mendapatkan 2 bagian anak yang perempuan. Yang kita bahas adalah lafadz auladikum, semua anak kalian. Konsekuensi dari keumuman ayat ini, bahwa kalau orang tua meninggal dunia, semua anaknya mewarisi. Apapun kondisinya, laki-laki, perempuan, nakal, bakti, pinter, bodoh, kaya, miskin. Termasuk anaknya itu durhaka, anaknya itu berbakti,
Anaknya itu muslim, anaknya itu kafir, anaknya itu merdeka, anaknya itu budak, anaknya itu pembunuh, anaknya bukan pembunuh. Pokoknya dia anak, berarti mewarisi. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Akan tetapi kita temukan dalil yang mengatakan la yarisul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Orang kafir itu nggak mewarisi orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir. Menunjukkan bahwa keumuman ayat tadi dikhususkan dengan dalil ini. Bahwa semua anak itu mewarisi kecuali kalau anaknya beda agama dengan orang tuanya. Kecuali kalau anaknya beda agama dengan orang tuanya. Lah, dalil tadi, hadis tadi, itu namanya mukhassis, yang mengkhususkan keumuman dalil yang ada pada ayat. Dan itu ucapan beliau, wa khassis al-umum bil khusus. Jadi khususkan dalil umum itu dengan pengkhusus. Contoh lain, biar mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Dari mana lafaz innal insan kok semua manusia? Al itu istighraq. Jadi isim yang kemasukan al itu menunjukkan pada umum. Secara gampangan begitu perinciannya pada kitab-kitab berikutnya. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Menunjukkan semuanya. Muslim, ya kafir, ya taat, ya ahli maksiat, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, siapapun dalam kerugian. Tapi kemudian ada ayat berikutnya yang mengkhususkan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabar, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebatilan, saling menasihati dalam kebatilan, dalam kesabaran. Itu namanya mukhassis. Itu namanya mukhassis. Wa khassisil umum bil khusus. Khususkan lafaz umum dengan pengkhusus. Lah, pengkhusus itu apa saja? Pengkhusus itu macam-macam. Kalau dilihat dari sumbernya, mukhassis atau pengkhusus dalil itu ada akal, ada nakal. Ada dalil akli, akal. Ada dalil nakal. Ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil akli, pikiran manusia. Ada dalil nakal. Jadi semacam dalil akal. Jadi dalil akal adalah semacam pikiran kita mengatakan lafaz ini nggak mungkin dibawa kepada keumumannya. Lafaz ini tidak mungkin dibawa kepada keumumannya. Para ulama mengatakan, membuat contoh dalam masalah ini semacam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pikiran kita mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi kan gak mungkin kalau Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Maka kita keluarkan zatnya Allah dari ayat ini, dari keumuman ayat ini dengan akal. Itu kalau mau dikatakan bahwasanya akal itu bisa mengkhususkan. Yang kedua, ada yang pengkhususan itu dari nakal, dari dalil. Dalil nakal, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil nakal Al-Quran maupun As-Sunnah. Lah, dalil nakal itu kadang-kadang tekstual. Semacam innal insana lafi khusr illal ladzina. Kecuali, jadi sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali. Itu langsung teks. Notak, bentuk, tekstual. Ini tekstual dari sebuah ayat. Adanya pengkhususan. Au mafhum, difahami lebih dulu. Pemahaman itu yang digunakan untuk mengkhususkan. Awil ijma, wal ijma, dan kesepakatan para ulama. Wal fi'l, dalam artian pengkhususan itu nggak cuma ucapan, tapi pengkhususan itu juga datang dari perbuatan.
wal ikrar, dan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafaz atau dalil yang mengkhususkan itu ada dilihat dari sumbernya, itu ada dari akal, ada dari nakal, dari dalil. Baik, berikutnya wahmil ala wal hissi wal qiyasi hadzal munfasil wasyart wal istithna wa wasfun muttasil. Beliau mengisyaratkan kepada bentuk lain atau pembagian lain dari mukhassis, yaitu dilihat dari bentuknya. Mukhassis itu ada dua, ada munfasil misah, ada muttasil gandeng. Munfasil misah, munfasil misah, muttasil gandeng. Mana dari gandeng itu langsungan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Kecuali langsung. Jadi itu antar lafaz umum dengan lafaz khususnya nyambung. Adapun munfasil antara lafaz umumnya dengan pengkhususannya misah. Semacam ayat yang kita baca tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Itu ayat umum. Sedangkan mukhassisnya tidak terdapat dalam ayat itu langsung, tapi terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Itu namanya muttasil dan munfasil. Lah, yang munfasil itu apa saja? His dan qiyas. Qiyas itu akal. Ini akal telah kita bahas tadi. Adapun his, apa itu? His indrawi. His itu indrawi. Semacam tatkala Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang angin puting beliun yang menghadang kaum Nabi Ad, jadi kaumnya Ad, maka Allah menceritakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin puting beliun yang menghancurkan kaum Nabi Ad itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kulla syai'in bi amri rabbiha. Faktanya mata kita masih melihat bumi, masih melihat gunung, masih melihat laut. Berarti tidak semuanya dihancurkan. Dan yang mengkhususkan itu adalah indrawi kita. Secara langsung kita mampu melihat, mendengar, merasa bahwasanya tidak semuanya hancur oleh angin puting beliung di zaman kaum Ad. Adapun yang muttasil itu ada 3 syarat, pengecualian, istitsna, dan wasf. Syarat, istitsna, dan wasf. Syarat, istisna, dan wasf. Apa itu syarat? Semacam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yani fa in tabu in, jika mereka itu mau tobat, wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum, mereka itu mau tobat, mau mendirikan salat, mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, bebaskan mereka. Berarti bebasnya mereka itu bersyarat, syaratnya mau tobat. Syarat itu mukhassis, tidak secara umum, dibebaskan secara umum tidak. Istisna semacam tadi, illal ladzina amanu, semua orang merugi, tapi dikecualikan dengan istisna, pengecualian, illal ladzina amanu. Gitu. Wasf, contoh semacam, yani kita mengatakan famimma malakat aymanukum min fatayatikum, dari budak-budak kalian. Tapi Allah tidak mengatakan budak gitu aja. Allah khususkan dengan al-mu'minat, budak-budak kalian yang mukmin, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat nomor 25. Jadi itu intinya, yang munfasil itu misah, yang muttasil itu nyambung, baik itu syarat, istisna, dan wasf. Wallahu a'lam. Sebagai catatan kecil, sengaja masalah
umum dan khusus ini saya ringkas sekali karena ini butuh penjabaran yang luas dan ini adalah kajian muqaddimah. Jadi nanti insyaallah di pelajaran-pelajaran berikutnya baik dengan materi yang lain atau dengan kitab yang lain baru masalah ini kita perinci pembahasannya. Wallahu alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.